Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironima. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinkanomi. Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa kalian juga aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke videonya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, di sini kita bakal memasuki chapter 122 sampai 123 dan ini lanjutan video sebelumnya, jadi jangan lupa cek aja videonya di playlist ya supaya kalian bisa paham alur ceritanya. Bagian dalam ruang bawah tanah itu anehnya cerah. Ini cerah meskipun tidak ada obor atau sumber cahaya. Jika Seiji memikirkannya dengan hati-hati, ia merasa seperti tempat Dewa Naga Hitam sebelumnya yang pernah ia lawan ya. Jadi ini tempatnya, auranya itu lingkungannya sama ya guys, seperti yang Seiji hadapi waktu melawan Dewa Naga Hitam. Nah, jadi di part terakhir sebelumnya kita sudah melihat partinya Seiji, ada Seiji, Lois, dan ada Rutia, Putri Raja Iblis, kemudian dan Saria dan kawan-kawannya itu sedang menuju ruang bawah tanah yang ada di Barbador Academy ya. Itu di sebelahnya. Nah, ini ruangannya ditemukan oleh Barnabas. Ini lanjutannya, ceritanya petualangannya di ruang bawah tanah ini guys. Kita harus waspada terhadap monster, dan lebih dari itu, kita harus berjaga-jaga untuk perangkap seperti ketika kita terpisah dari Al sebelumnya. Tuanku, dinding di sini berwarna berbeda, ucap Rurune. Itu benar. Apa yang terjadi jika aku menekannya ya? Gumam Rurune. Apa? Entah mengapa, ketika Rurune menemukan satu-satunya dinding yang berwarna berbeda, tiba-tiba ia mendorongnya guys. Dan, hei, apakah kamu bodoh? Rutia tiba-tiba memanggil Seiji dan ia memalingkan matanya pada Rutia. Dan ya, lantai di sini juga memiliki warna berbeda, ucap Rutia. Dan ya, kenapa kamu menginjaknya? Gumam Seiji. Tidak. Aku mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap jebakan. Kenapa kau malah mendorong dan menginjaknya? Gumam Seiji. Ini pertama kalinya aku di penjara bawah tanah. Jika warna lantainya berbeda, apakah ini jebakan? Tanya Rutia. Tampaknya ini tampak pertama kalinya Rutia berada di ruang bawah tanah dan dia tidak tahu apa yang berbahaya. Kemudian setelah ia menginjak lantai tersebut, banyak tombak muncul ke arah Seiji dari dinding kiri dan kanan. Kemudian ia menghindarinya dengan menekuk tubuhnya dengan cekatan. Melihat ujung tombak yang mengerikan, itu cairan ungu yang terlihat seperti racun. Karena saat jatuh ke lantai itu menimbulkan asap. Ketika Seiji berhasil menghindari semua tombak, Lois yakin akan sesuatu dengan wajah aneh. Begitu, dengan melompat ke perangkap penjara bawah tanah, kamu bisa melatih dirimu sendiri, ucap Lois. Waduh, jadi Lois menganggapnya itu semacam buat latihan anjir. Kemudian Lois menginjak lantai berwarna berbeda tanpa ragu-ragu. Kemudian, aku bisa selamat dari perangkap apapun. Cepatlah, ayo, ucap Lois. Jawaban yang benar adalah tidak terjebak dalam perangkap. Untuk masuk perangkap sendiri, apakah kamu bodoh? Ucap Seiji. Nah, jadi si Lois sengaja masuk perangkap anjir buat latihan. Konyol. Kali ini, karena Seiji memberitahu mereka dengan tegas, Lois juga berhenti dengan diam-diam mendorong perangkap. Seiji Oni-chan, sesuatu datang dari depan, ucap Olga-chan. Oh, itu benar. Saat ini, aku tidak hanya terus mencari dengan skillku World Eye, tetapi aku juga menggunakan teknik untuk mencari kekuatan hidup yang aku peroleh di dunia bawah. Kemudian yang muncul di hadapan kami adalah beruang coklat gelap dan panjang sekitar 3 meter. Namun beruang itu memiliki mata bundar dan entah bagaimana ada hiasan kepala muncul di benaknya. Untuk beberapa alasan, pot menutupi kepala beruang seperti topi dan cakar di kedua lengannya sangat tajam. Ini lebih seperti beruang di hutan daripada beruang ganas. Waduh, jadi beruangnya nggak kelihatan ganas guys. Untuk saat ini, mari kita aktifkan skill apresial atau penilaian. Nama hewan Dungeon Bear level 488. What? Level beruang di ruang bawah tanah setinggi itu, gumam Seiji. Wah, levelnya 488 guys.
Selain namanya, memiliki level ini berarti bahwa setidaknya penjara bawah tanah ini mungkin setara dengan hutan cinta dan kesedihan tanpa akhir yang Sechi waktu pertama kali datang ya guys dari dunia lain itu. Rata-rata monsternya juga levelnya tinggi-tinggi. Atau penjara bawah tanah Dewa Naga Hitam. Yap, aku hanya fokus pada ruang bawah tanah tingkat tinggi. Kalau dipikir-pikir, aku bisa memahami kata-kata dari beruang tersebut karena aku memiliki skill language comprehension. Jadi Sechi udah biasa ya guys ngomong sama makhluk-makhluk atau binatang ya. Kemudian beruang itu berkata, "Manusia, manusia, ayo bermain," ucap beruang tersebut. Tetapi ketika beruang itu mengatakan itu, Lois dengan cepat menebas kepala beruang tersebut. Beruang itu menatap Sechi dengan air mata darah dan kemudian menghilang dengan bentuk partikel cahaya. Waduh, beruangnya cuma ngajak main langsung ditebas anjir. Tapi karena Lois nggak tahu ya guys. Seram. Aku tidak suka mendengar suara monster karena ia tidak memiliki niat jahat, ucap Sechi. Kemudian Lois meminta Sechi untuk mengelus kepalanya karena berhasil mengalahkannya. Oi, dari mana kau mendapatkan ide seperti itu? Tanya Sechi. Olga-chan yang memberitahuku. Setelah mengatakan itu, Saria, Altria, dan lain-lain berlomba-lomba mengalahkan monster dan meminta dielus kepalanya. Waduh, ada-ada aja nih. Apakah ruang bawah tanah biasanya seperti ini? Tanya Rutia. Ini benar-benar berbeda. Namun karena level beruang ini tinggi, penjara bawah tanah ini tembaknya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Dan bahkan sekarang, Lois nyaris tidak berhasil menangani serangan monster sekarang. Hah? Monster ini adalah Dogblood, level 621. Ketika Saria meninju dengan kecepatan yang luar biasa, anjing darah pun terpental ya. Dan Lois tidak melewatkan celah itu. Lalu anjing darah mencoba masuk ke pertahanan dengan tergesa-gesa, tetapi itu tidak tepat waktu dan tubuhnya ditusuk dengan pedangnya si Lois. Anjing darah yang mati dalam satu pukulan menjadi partikel cahaya dan menghilang. Itu tidak memiliki item drop karena Lois dan yang lainnya adalah yang membunuhnya, bukan Sechi. Nah, kalau Sechi yang bunuh itu ada item dropnya guys, tapi kalau orang lain enggak. Tetapi jika aku mengalahkan beruang, pasti tubuhku akan naik level dengan cepat, gumam Sechi. Lawan semakin kuat, itu akan sulit sendiri. Saria, Altria, silakan kalian bantu satu sama lain. Tapi monster tidak selalu menyerang satu persatu, dan di tengah ada sekelompok monster yang melampaui Lois yang sendirian. Namun, Rurune dan Olga-chan juga ikut dalam pertarungan, dan mereka mampu mengalahkan monster tanpa kerusakan. Ketika kami melanjutkan dengan sedikit ketegangan, kami pergi ke sebuah ruangan besar. Di sini adalah dungeon, bukan hanya lorong sempit. Itu benar, memikirkan hal itu secara normal, ada jebakan atau bos juga. Tiba-tiba suara rendah bergema di ruangan itu. Pintu masuk yang mengarah ke lorong di belakang kami ditutup oleh pintu tebal yang tiba-tiba muncul. Dan semua orang mengarahkan mata mereka ke tempat Saria. Dan ada pintu tebal yang sama dari belakang dan ada mata manusia besar di dinding ruang bawah tanah, seolah-olah itu menjepit pintu itu. Penyusup, aku adalah dungeon itu sendiri, aku akan menyambutmu, ucap pintu tersebut. Saat mata besar itu menjadi tajam, tiba-tiba sejumlah monster besar muncul di sekitar kami. Monster dengan berbagai bentuk yang tidak konsisten seperti anjing, naga, dan makhluk seperti zombie datang menyerang sekaligus. Tapi bagaimanapun, untuk keluar dari situasi ini, kami tidak punya pilihan lain selain memusnahkan monster tersebut. Melihat Lois yang menyerang, Saria dan yang lainnya juga bersiap untuk bertarung. Gojo Snake, level 893. Wah, hampir 1000 anjir. Tetapi Lois dengan kecepatan pedangnya mampu memotong satu kepala ular. Hahaha, bodoh kalian. Kalian harus memotong semua 5 kepalanya tepat pada saat yang sama untuk membunuhnya. Sekarang bisakah kamu melakukan kerjasama yang begitu sempurna dan tepat? Ucap ular tersebut. Nah jadi kalau cuma motong satu-satu itu nggak bisa guys, nanti bakal regenerasi kepalanya.
Seperti yang dikatakan oleh mata besar itu, kepala yang dipotong dengan cepat menghilang dan sebaliknya, kepala yang baru tumbuh dari lehernya. Lois, Saria, Al, dan Rune. Ada 5 dari mereka bersama dengan Olga Chan. Dengan perhitungan, dan ini mereka semua harus dapat mengalahkannya jika masing-masing dari mereka memotong satu kepala tepat pada waktu yang sama. Dan jadi mereka bakal memotong satu-satu nih kepalanya. Namun, ular Gojo sama sekali tidak lemah. Saria dan yang lainnya yang masih berusaha menyerang pada waktu yang tepat itu disembur oleh ular dengan lumpur berwarna ungu. Lumpur mengeluarkan suara besar saat menyentuh lantai dan benar-benar melelehkannya. Tapi yang lebih merepotkan dari serangan itu adalah saat mata ular itu bersinar. Jika hal itu terjadi, semua orang menghindari cahaya itu karena bagian di mana cahaya mata ular itu menjadi semakin membatu. Jadi kayak yang kepala ular itu guys, yang kalau kena cahaya itu bakal jadi batu ya. Dan jika mereka terkena, mereka tidak akan bisa bergerak dan mereka akan mati. Tapi Sechi bakal baik-baik saja karena memiliki skill perlawanan lengkap atau resistensi, tapi tidak semua orang memilikinya. Pertama-tama, Saria menembak menggunakan skill Blinking Arc dengan kedua lengannya dan gelombang kejut menyebar di area yang luas. Kemudian Al mengayunkan kapaknya lebar-lebar dan ketika dia menginjak tanah, dia membuat tebasan yang besar. Kemudian Lois juga menggunakan skill Fall Disaster dan membungkusnya dengan pedang halusnya dan dengan laser air mengalir melalui pedangnya yang halus sekaligus. Dan itu menjadi sangat tebal dan air mengalir intens secara horizontal darinya. Kemudian ada Olga Chan yang menjadi 5 klon atau 5 bayangan dan pada saat yang sama menyodorkan sesuatu seperti kunai di tangannya ke kepala ular Gojo. Kemudian ada Rurune. Aku tidak yakin, tapi dia memberikan tendangan yang sangat menakutkan. Nah kalau Rurune itu andalannya tendangannya guys, tapi OP-nya parah. Semua kepala ular Gojo pada saat yang sama diserang oleh 5 orang dengan teknik yang jangkauan luas dan sangat kuat. Dan ular Gojo yang terkena serangan mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dan ia benar-benar menghilang. Wah, langsung kalah anjir serangan gabungan ya. Nah jadi sementara seperti itu untuk petualangan mereka di dungeon ya atau ruang bawah tanah. Oke, jangan lupa subscribe and like, bye bye.